Dua strategi besar kami, yang pertama, hilirisasi industri. Indonesia diberkahi sumber daya alam yang berlimpah, bonus demografi, pasar yang besar, ekonomi yang terjaga. Kami punya modal besar, dan kami ingin menjadi pemain besar di industri. Gini ya, saya rasa bukan anti hilirisasi. Saya sendiri juga terus terang ya, saya nggak setuju dengan cara hilirisasi ini gitu loh. Contoh kemarin juga misalnya deh, pemerintah kemarin kan yang soal TikTok lah ya, kalau nggak salah ya, itu kan sempat pemerintah kan waktu langsung karena penambang sepi, lalu di stop. Tapi ternyata nggak ada efek. Terus katanya ini dibolehkan di TikTok ya. Nah, itulah artinya pemerintah apa? Nggak pikirnya dengan cermat, tajam ya. Ini kan nggak bisa seperti itu. Stop satu usaha, lalu buka satu usaha. Nah, sama seperti pemerintah sekarang soal hilirisasi. Ya saya contohnya aja lah ya, masa boksit ya. Ini kan penambang ini banyak. Dulu mungkin bisa ribuan penambang ya. Mereka boleh dibilang kelas menengah, bukan kelas konglomerat loh. Lalu pemerintah bilang yang boleh ekspor hanya mereka yang membangun smelter. Dan lalu dikasih waktu gitu. Yang bisa bangun smelter siapa? Yang mereka yang bisa bangun smelter ini kan hanya beberapa orang, atau mereka boleh bilang konglomerat atau pemilik modal besar lah, atau mungkin BUMN dari negara lain lah. Nah, kalau kita lihat, jadi dengan jumlah penambang yang begitu banyak, sedangkan smelternya ini hanya beberapa buah, dan mereka menentukan karena pemerintah membuat larangan nggak boleh ekspor. Nggak boleh ekspor, jadi artinya kan dipaksa jual hanya kepada beberapa smelter ini. Tapi pemerintah mungkin nggak tahu atau tahu nih. Artinya gini loh, kalau kita ekspor, yang pasti nih, misalnya kalau boksit saya tahu bisa sampai $70 diterima. Sedangkan kalau kita jual ke smelter di sini hanya diterima $30, dan itu pun masih macam-macam nanti kualitasnya lah, bisa di reject lah atau dipotong lagi. Bisa tiap sedikit penurunan dari kualitasnya dipotong misalnya $1. Jadi bisa-bisa dapatnya $28. Padahal modal kerjanya itu udah segitu gitu. Jadi artinya orang-orang ini nggak ada untung. Jadi dia kerja seakan-akan nih penambang ini kerja untuk mendukung konglomerat itu. Ini kan nggak benar, ya dong, program begini sebenarnya. Dan saya nggak ngerti apa pemerintah tahu nggak masalah ini. Ya harusnya mereka tahu. Nah, kalau pemerintah tahu, ya masa kebijakan seperti ini dibuat? Harusnya dia kalau mau larang ekspor boleh, dengan catatan smelternya harus makan dengan harga yang sudah ditentukan. Atau pemerintah dibalik jangan melarang ekspor, tapi dikenakan pajak. Yang mau ekspor itu misalnya dikenakan $10 misalnya. Lalu duit ini ya pemerintah bisa subsidi kepada smelter-smelter itu. Ini kan jadi transparan dan fair. Kalau sekarang misalnya ekspor dilarang, harus jual ke smelter itu. Smelter mau beli hanya $30 misalnya gitu. Padahal penambang ini bisa jual kalau ke luar negeri $70. Jadi ada selisih gap $40, itu besar sekali. Gap ini kemana? Ya terus terang lah ya. Kalau saya bilang, ya ini ada titipan untuk pejabat-pejabat itu. Fair aja saya berani bilang begitu. Kalau enggak ya pejabat itu bodoh. Titipnya bagaimana? Ya di luar negeri lah. Siapa yang nggak tahu? Ya itulah mungkin ya. Kenapa saya nggak setuju dengan program atau proses hilirisasi ini gitu. Niatnya sangat baik ya, kita mau semuanya diproduksi dalam negeri begini, tapi caranya bukan begitu gitu loh. Ya harusnya pemerintah lebih pinter lah. Kalau nggak, menurut saya pemerintah ini ya jujur aja menurut saya bodoh ya, pejabat yang terlibat di sini gitu. Atau dia dapat sesuatu, ya silahkan kalian nilai.